akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Dalam kesempatan ini adalah Bapak Ramidi. Lalu selanjutnya ada sesi panel 1 Kebijakan Nasional dan Rencana Transisi Industri Hijau yang akan disampaikan oleh Bappenas, yaitu perwakilannya Pak Rizky. Sebetulnya untuk beberapa tahun ke depan, panas bumi, kemudian bencana dan lain-lain, itu kondisi-kondisi yang hari ini sudah sering kita hadapi dalam posisi yang tidak bisa kita tebak-tebak gitu. Tahu-tahu saya nggak kira-kira, tahu-tahu hujannya gedenya nggak kira-kira. Tentu ini juga akan mempengaruhi terhadap kondisi ketenagakerjaan, kondisi hubungan industrial. Maka ketika kita bicara dialog sosial dalam konteks stakeholder kita kaitan dengan ketenagakerjaan, ini adalah diskusi yang sangat penting karena sejatinya dampak yang sangat dirasakan atau pihak-pihak yang paling terdampak kalau unsur atau dalam sisi dari sudut ketenagakerjaan, maka para pekerja dan kita semua yang akan menghadapinya. Untuk itu sebetulnya ketika kita akan melakukan sebuah hal-hal kaitan dengan 180 sampai 240. Begitu kelas 2 SMA, SMK, mereka magang. Dah Pak, ijon. Lulus SMK mereka udah diambil oleh perusahaan tempat mereka magang. Mekatronik itu baru ada di 2 SMK itu. Bicara tentang keberlangsungan, keberlangsungan itu ada 2, keberlangsungan kerja dan keberlangsungan penghasilan juga ya. Jadi di sektor otomotif kita sedang menghadapi di mana masa-masa setelah munculnya mobil listrik. Ya mungkin kalau di Indonesia mungkin belum terlalu terlihat banyak sekali ya. Tapi biasanya ada beberapa perusahaan otomotif yang dia ekspor ya. Yang dia mobil konvensional tapi dia ekspor barang hasil produksinya. Ternyata di negara-negara maju sudah marak mobil listrik. Contohnya ada di perusahaan di Kerawang, ya dia sampai produksinya turun 50%. Ini ke perusahaan, hal apa yang bisa diberikan sehingga perusahaan dengan suka hati melakukan. Karena pasti basicnya sebelum itu dilakukan adalah adanya punishment kalau kamu nggak melakukan. Sebagai contoh soal limbah, kekuatan buruh. Jadi meletakkan ide, meletakkan gagasan, membawa isu perjuangan itu dalam konteks aksi-aksi di jalanan. Bahkan kalau kawan-kawan pernah dengar, mungkin kalau kawan-kawan di tingkat nasional itu seringkali dengar, kita itu seringkali diminta untuk tidak menghadiri satu kegiatan. Ketika di sana misalnya membahas sebuah undang-undang gitu, atau bahkan anggota kita di IKS di Partai Nasional, anggota kita bahkan di Dewan Pengupahan Nasional itu beberapa kali bahkan dilarang untuk hadir dalam pertemuan yang itu dilakukan untuk membahas sebuah regulasi dan itu dalam konteks ini soal strateginya ya. Saya kira kita bisa memahami itu. Kenapa tidak percaya? Karena berawal dari sebuah proses panjang yang seringkali ketika kita hadir, ketika kita diskusi dengan mereka, itu kita seringkali dianggap sudah ikut terlibat, dianggap sudah ikut menyampaikan pendapat, sudah ikut berpartisipasi dalam sebuah proses penyusunan sebuah legislasi. Walaupun keterlibatan kita bukanlah keterlibatan yang bermakna gitu. Di sektor transportasi supaya bisa mendapatkan support juga dari KSPI begitu ya. Untuk yang lain tadi di belakang ada yang angkat tangan, silakan Bang. Tanpa ada kejelasan apakah dia akan mendapatkan pekerjaan yang baru atau enggak. Tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan tanpa ada kejelasan apakah kemudian esok hari dia masih bisa makan atau enggak. Tidak ada kejelasan. Awal mula munculnya transisi yang adil. Transisi yang dipikirkan awal mulanya adalah transisi energi itu. Sebelumnya ada transisi teknologi. Kalian bisa bayangkan ya, dari revolusi industri yang pertama tahun 1900 itu mungkin satu orang
atau 10 orang itu dalam satu kelompok pekerja. Tapi begitu konver ditemukan, asli ditemukan, maka tidak lagi butuh sebanyak orang itu. Jadi ternyata Bu, itu 2015 dan sekian puluh tahun sebelumnya ternyata sudah ada jalur gas dari Pulau Natuna, dari ConocoPhillips yang langsung ke Singapura. Bahkan data terakhir ini masih meningkat. Dan saat ini mungkin pemerintah belum mempunyai atau menetapkan target waktu konkret untuk menghentikan penjualan kendaraan pribadi. Ya, Pak. Nah, ini saya tidak mengetahui secara pasti ini terjadinya di industri semen yang mana, Pak. Tapi kan kalau kita bicara industri semen, kalau dia tidak pakai batu bara lagi, berarti artinya dia sudah menggunakan energi atau sudah menggunakan bahan bakar alternatif, ya. Kalau kita pakai batu bara itu kan memang di industri kan mereka ada beberapa proses pre-treatment, ya, pre-treatment yang harus dilakukan, mulai dari bagaimana men-storage-nya, kemudian bagaimana mereka menghandlingnya, membawa dari storage menuju ke arah tempat pembakaran. Nah itu kan memang itu butuh tenaga kerja yang secara spesifik memang dedicated untuk melakukan kegiatan itu. Regulasi lingkungan. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan kolaborasi ini, indikator yang bisa digunakan seperti jumlah lapangan hidup yang sudah tercipta atau penurunan emisi karbon. Terima kasih. Hal yang sama dengan tadi Green Economy Index, hal yang sama juga dengan model kita mengkategorikan dia masuk kategori green job, potential green job, atau yang kalau kita lihat negara-negara maju itu selalu diawali dengan mereka menjadi negara industri